Siapa? Ya. Asal dari Banagara, sebelahnya Perum BIP, jalur Akademi apa? Paskibra. Oke, keren. Tepuk tangan teman-teman ya. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan menelusuri sebuah mahakarya alam yang jujur aja luar biasa banget. Tempat ini sembunyi di jantung Jawa Barat. Yap, kita lagi ngomongin Gunung Syawal. Ini bukan sekedar gunung biasa loh. Ini tuh semacam gunung api purba yang sekarang berdiri megah, jadi ikon alam sekaligus suaka marga satwa raksasa di Kabupaten Ciamis. Di pembahasan kita kali ini kita bakal gali harta karun yang ada di sana. Dari sejarah purba yang masih misterius sampai satwa-satwa super langka yang menjadikan tempat ini sebagai rumah terakhir mereka. Nah, sebelum kita mulai petualangannya, ini dia sekilas rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari profil Gunung Syawal, terus kenalan sama macan tutul Jawa, ngulik sedikit misteri benteng kuno, mampir ke spot-spot wisata alamnya, dan terakhir, kita harus bahas kenyataan pahit soal ancaman ekologis dan gimana kita bisa melindunginya. Oke, mari kita bedah lebih dalam bagian pertama ini, profil Gunung Syawal, sang gunung api purba. Coba deh perhatikan, inilah Gunung Syawal. Dia ini gunung api purba yang udah tidur panjang alias nggak aktif lagi, tapi bentang alamnya, wah megah banget. Gunung ini menjulang tinggi menyapu cakrawala, jadi bukan cuma sekedar latar belakang pemandangan biasa ya. Ini adalah landmark geografis paling tinggi dan paling luas di seluruh Kabupaten Ciamis. Benar-benar mendominasi lanskap secara fisik maupun ekologis. Kalau ngomongin soal seberapa dominannya gunung ini secara fisik, angka ini udah cukup menjelaskan semuanya. 1.764 meter di atas permukaan laut. Puncak tertingginya ini ada di kawasan Panjalu. Ketinggian segini bikin Gunung Syawal ibarat menara alami raksasa yang ngawasin seluruh wilayah Ciamis dari atas. Tapi tunggu dulu, nggak cuma tingginya yang bikin melongo. Skalanya juga masif banget, lebih dari 5.500 hektar. Bayangin aja seluas apa itu. Dan area sebesar ini udah resmi dilindungi sebagai Suaka Marga Satwa sejak tahun 1979. Jadi ini bukan sekedar hamparan tanah kosong, ini adalah ruang kehidupan raksasa, pelindung utama buat ekosistem rapuh di dalamnya. Nah, di dalam area seluas itu, Gunung Syawal diselimuti sama ekosistem hutan hujan tropis pegunungan yang benar-benar rimbun. Jaga, teman-teman ya. Nah, maka teman-teman silahkan dari teks tersebut teman-teman identifikasi di sana di LKPD ada apa saja. Yang pertama, buktinya kalimat mana, secukupnya aja teman-teman ya. Kalimat mana yang menyatakan. Di sana ada tabel apa? Pak? Fakta atau opini. Dan sertakan alasannya kenapa itu fakta dan opini. Teman-teman ya. Yang pertama. Yang kedua di sana di bawah di LKPD coba lihat. Ada 3 pertanyaan ya atau 4? Ya. Silakan teman-teman rumuskan. Jawab pertanyaan ketiga tersebut. Ketiga-tiganya jawab ya. Berdasarkan hasil simpulan kelompok teman-teman sendiri ya. Nah seperti itu. Kalau tidak cukup boleh ditulis di belakang. Di belakangnya teman-teman ya. Nah nanti, ada beberapa kelompok kalau bisa semua. Tapi kalau tidak memungkinkan karena waktu, perwakilan satu kelompok saja. Siapa dia kelompok yang berani, yang siap untuk mempresentasikan hasilnya, nanti Bapak nanti bintang gitu ya. Kalaupun misal semua siap kelompoknya, kalau tidak hari ini nanti di minggu depan kita lanjut presentasinya seperti itu teman-teman ya. Oke, boleh dimulai, silakan kerjakan dulu teman-teman ya. Analisis dulu. Di KKPD aja, nggak apa-apa di sana. Perwakilan aja satu Pak. Oke, untuk nama kelompok teman-teman isi saja dengan nama teman-teman anggotanya di sini. Bisa ditulis di belakang juga kalau nggak muat teman-teman ya, silakan. Biar nanti Bapak bisa menilai. Anggota semua ya. Anggotanya bisa awal.
Paham nggak tugasnya? Gagasan utama aja. Ini teks ini memberikan informasi apa? Tiga data gitu ya, jangan kalau misalnya semuanya sama berarti secukupnya aja. Mana ini? Karena ada perkataan menurut saya Bebas subjektif ya. Subjektifnya no? Jadi ada calon gitu. Saya objektif itu fakta. Kawasan hutan gunung Sawal yang terluas di Selokam Soalnya tadi di video yang rekam betul Pak. Anak kos nih ya, anak kos nih. Apa sih kawasan Kalau tidak jangan dulu teman-teman. Oke, yang pertama setelah teman-teman memperhatikan, menyimak, membaca teks LHO baik secara tertulis maupun secara visual dan audio tentunya teman-teman ya. Kira-kira nih apa sih teks LHO itu? Kata kuncinya, keywordnya. Aku. Oke, boleh deh 3 orang, 1, 2, 3. Yes. Kamu dulu apa? Siapa? Apa coba? Menurut saya ini keywordnya dong. Sebutin namanya. Perkenalkan, nama saya Faizal Hodan Azima. Bentar. Namanya Faizan ya? Fazan. Fazan. Yuk, apa? Secara garis besar aja Pak. Secara garis besar, singkat saja. LHO adalah sebuah teks tentang objek yang telah diamati secara fakta. Oke, betul, boleh ya. Nah, berarti LHO itu menyebutkan atau menjelaskan tentang apa? Objek. Objek. Oke. Objek ini teman-teman perlu diapain? Diamati. Ya, gitu ya. Menurut Kakak coba Pak. Oke, betul ya. Makasih. Bapak angkat tepuk tangan biar efektif waktunya ya. Ya. Oke, dia. LHO itu bersifat faktual atau berdasarkan fakta dan juga objektif, jadi tidak
Iya, kalau ini berarti menyebutkan tentang sifatnya secara fakta dan objektif. Oke, boleh, betul. Namanya siapa tadi? Hanif. Satu lagi boleh. Ya, itu namanya siapa? Siapa? Oke, baik. Sudah 3 orang. Sekarang next teman-teman. Bentar ya. Yang belum dulu teman-teman, coba yang belum siapa? Boleh nih, kali ini dulu. Tujuannya apa sih? TKKO itu untuk masyarakat Lampung. Tujuan dari TKKO adalah untuk menyampaikan informasi secara menyampaikan. Keywordnya berarti menyampaikan atau melaporkan ya. Oke, baik. Namanya siapa tadi? Oke, next teman-teman. Sekarang ke ciri-ciri LHO. Tuh. Faktanya dapat dibuktikan fakta. Isinya dapat dibuktikan kebenarannya. Isinya dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, apa yang bisa dibuktikannya? Faktanya. Fakta itu berisi apa? Data. Betul, data bisa dibuka ya. Namanya siapa? Oke, next teman-teman tuh. Siapa yang bisa membedakan antara fakta dan opini? Ya, fakta dulu aja. Iya, namanya siapa? Oke, next opini. Yang lain aja opini. Tapi pada yang sebelah sini belum. Pendapat kamu soal ini? Sifatnya? Subjektif. Oke, baik teman-teman. Sekilas dulu tentang gambaran materi yang kita telah pelajari di pertemuan ini, yaitu mengenai ini yang akan teman-teman simpulkan. Lebih detailnya nanti kita akan teruskan lanjutkan di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua teman-teman ya. Untuk yang sampai D-nya silakan disimpan di meja paling depan aja biar nanti Bapak ambil. Silakan.